Nah, pada bab ini kita akan membahas bagaimana struktur pasar itu yang seperti minggu lalu yang saya jelaskan bahwa di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli itu di tengah-tengahnya ada dua jenis pasar, yaitu pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Nah, bagaimana competitiveness dari monopolistik itu sendiri, kemudian apa efeknya terhadap kesejahteraan sosial, kemudian bagaimana biaya sosial dan keuntungan dari adanya advertising atau iklan di sini. Nah, di sini ada dua jenis bentuk pasar yang cukup ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Kalau pasar persaingan sempurna, karakteristiknya terdiri dari banyak perusahaan, kemudian produknya identik atau homogen. Sementara kalau pasar monopoli itu jenisnya satu, hanya ada satu perusahaan saja. Nah, in between this extreme structure market, di antara dua struktur pasar yang ekstrim ini, terdapat kondisi imperfect competition atau kompetisi yang tidak sempurna. Dalam hal ini yaitu oligopoli dan monopolistik. Bedanya apa? Kalau oligopoli itu hanya terdiri dari beberapa penjual yang seperti saya sudah jelaskan, minimal ada 4 perusahaan saja yang sudah menguasai 40% pangsa pasar, maka dia sudah masuk dalam kategori oligopoli. Kemudian untuk monopolistik sendiri hampir mirip dengan pasar persaingan sempurna, yaitu terdiri dari banyak perusahaan, kemudian menjual produk-produk yang similar but not identical product. Produknya tidak homogen, hampir mirip tapi tidak mirip banget gitu loh. Ada perbedaannya sedikit dibandingkan kalau pasar persaingan sempurna itu homogen atau seragam semuanya. Ini ada bedanya kalau monopolistik itu. Karakteristiknya yang pertama, monopolistik itu banyak menjual, produknya terdiferensiasi atau ada perbedaan. Kemudian di sini juga free entry and exit, perusahaan baru itu bebas untuk keluar ataupun masuk. Contohnya adalah apartemen, buku, kemudian jenis-jenis air mineral water, kemudian ada baju, fashion, fast food, kemudian dan sebagainya. Ini adalah contoh pasar yang masuk dalam kategori monopolistik. Baju jenisnya ada jenis yang jumpsuit, kemudian ada yang baju santai atau baju main lainnya. Fast food juga halnya sama. Apa bedanya di sini antara perfect competition dengan monopolistik? Dari segi penjualnya sama-sama terdiri dari banyak penjual. Kemudian keduanya juga free entry and free exit. Kemudian dalam jangka panjang ternyata pasar persaingan sempurna dan monopolistik ini zero profit, artinya keuntungan yang diperoleh adalah sama dengan nol. Kemudian barang yang dihasilkan untuk pasar persaingan sempurna itu identik, sementara kalau monopolistik itu terdiferensiasi, ada bedanya dikit. Kemudian apakah perusahaan itu memiliki market power? Kalau perfect competition itu tidak punya, karena dia hanya berperan sebagai price taker. P sama dengan MC sama dengan MR, sama dengan demand-nya kalau pasar persaingan sempurna. Itu harganya, sehingga dia tidak bisa menaikkan ataupun menurunkan harga. Kalau dia menaikkan harga, maka dia akan kehilangan pelanggan. Pelanggan akan beralih ke perusahaan dengan harga yang lebih murah. Sementara di dalam pasar monopolistik, dia memiliki market power, yaitu dia bisa menaikkan harga di atas MC-nya. Artinya harganya itu adanya markup di situ di dalam pasar monopolistik. Ada market power juga. Kemudian kurva demand-nya yang beda di sini, kalau pasar persaingan itu bentuknya elastis sempurna atau horizontal, sementara kalau monopolistik itu bentuknya downward sloping atau miring dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, bedanya apa dengan monopoli? Kalau monopoli itu sendiri kan terdiri dari satu penjual, sementara kalau monopolistik ada banyak. Free entry and free exit kalau monopoli enggak, karena di situ hambatannya banyak sekali, karena dia hanya terdiri dari satu perusahaan saja yang menguasai resources, sumber daya,
Makanya ketika ada new entrants atau perusahaan baru ingin masuk, itu akan sangat susah sekali mendapatkannya sumber daya tersebut. Sementara kalau monopolistik masih free entry and free exit, dalam jangka panjang monopoli itu profitnya positif. Kalau monopolistik profitnya zero. Apakah pasar mempunyai market power? Monopoli ya, monopolistik juga ya, tapi market power-nya lebih besar monopoli dibandingkan monopolistik. Kurvanya sama, dua-duanya berbentuk berslope negatif, downward sloping dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian, apakah ada barang substitusi lainnya yang mirip? Kalau monopoli tidak ada, karena diciptakan oleh satu perusahaan saja untuk satu jenis barang. Sementara untuk monopolistik, dia ada banyak sekali close substitute-nya. Misalkan tadi buku genrenya apa? Novel ada banyak sekali. Genre romance ada banyak sekali, penerbit. Nah, itu ada banyak close substitute-nya. Kalau monopoli hanya ada satu sehingga tidak memiliki close substitute. Nah, ini kurvanya ya. Kalau di dalam pasar monopolistik, perusahaan akan menghadapi kurva demand yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva demand-nya yang berwarna biru. Kemudian MR-nya, untuk menentukan profit, kita ingat ya, untuk menentukan profit kita harus menentukan titik perpotongan antara MR dengan MC-nya, yaitu di sini. Kita tarik ke bawah dan ke atas untuk menentukan apa? Untuk menentukan harganya, patokan harganya di mana? Di sini, setelah bertemu dengan kurva demand-nya. Nah, harganya di tingkat P. Ternyata MR-nya di sini itu lebih kecil dibandingkan price. Nah, bagaimana dengan profitnya? Profit terjadi ketika MC dengan MR. Artinya profitnya seberapa? Yaitu di sini antara kotak diagonal, kotak ini ada di bawahnya nggak ya grafiknya? Oh, ada. Sorry. Jadi profitnya kan dimulai dari MC sama dengan MR, itu profit zero. Namun kita perlu melihat juga adanya biaya, yaitu average total cost. Di sini average total cost-nya, kurvanya kan di sini di atas kurva MR-nya. Artinya ini adalah biaya yang ditanggung atau biaya operasional produksi yang ditanggung oleh perusahaan. Kalau dia beroperasi di sini, ATC-nya di sini, itu artinya apabila di bawah sini maka perusahaan akan rugi. Sehingga profit yang diperoleh itu seberapa? Yaitu dari kotak P sampai menyinggung kurva demand-nya, kemudian menyinggung kurva ATC-nya. Nah, disinilah profit yang diperoleh oleh monopolistik. Ini adalah biaya minimum yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, bagaimana kondisinya jika seperti ini, di mana kurva ATC-nya di atas kurva demand-nya? Untung apa rugi di sini? Ternyata ketika kurva demand-nya di bawah kurva ATC-nya, ini adalah kondisi yang sangat rugi. Kalau sebelumnya kan kurva demand-nya di sini, kurva demand-nya itu di atas ATC. Artinya di sini perusahaan itu masih profit. Sementara kalau kurva demand-nya bergeser ke bawah kurva ATC-nya di sini, nah di sini adalah kondisi perusahaan akan mengalami kerugian atau losses. Ketika P-nya, price-nya itu di bawah ATC, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian. Dalam jangka pendek, monopolistik itu perilakunya hampir mirip dengan monopoli, yaitu profit oriented. Kemudian, namun dalam jangka panjang, monopolistik itu karena free entry dan free exit, artinya banyak perusahaan baru yang bebas untuk masuk maupun keluar untuk memperoleh profit, maka hal ini mendorong perusahaan monopolistik yang sudah eksisten sebelumnya itu mengalami penurunan profit karena munculnya perusahaan-perusahaan baru, sehingga mendorong profit itu ke titik nol atau kita kenal sebagai zero profit. Nah, ini ya, jika new firm atau perusahaan baru itu akan masuk dalam mekanisme pasar untuk mengambil sebagian permintaan dari existing firm, dari permintaan
perusahaan sebelumnya, sehingga akan menyebabkan profit dari existing firm atau perusahaan yang sudah ada itu akan turun. Nah, jika beberapa perusahaan itu keluar atau exit, nah ini menyebabkan perusahaan yang remaining atau masih bertahan di situ itu akan memperoleh kenaikan permintaan, sehingga akan memperoleh profit. Nah, di sini kondisi ketika free entry and free exit terjadi, di mana P sama dengan ATC-nya, tingkat harga ini sama dengan kurva ATC-nya, maka ini sama dengan zero atau profitnya ini zero. Perlu diingat bahwa firm charge markup, ini apa maksudnya? Perusahaan tidak akan berproduksi pada titik ATC minimum. Artinya di sini harusnya kurva demand-nya itu di atas ATC. Ketika ATC dan demand bersinggungan seperti ini, artinya profitnya sama dengan zero. Perusahaan tidak akan memperoleh, tidak rugi, tidak untung juga. Kenapa perusahaan tipe monopolistik ini kurang efisien jika dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna? Karena yang pertama adanya excess capacity atau kelebihan kapasitas. Karena monopolistik itu beroperasi dengan kurvanya yang downward sloping tadi dan harus di atas ATC, sehingga masih banyak produk-produk yang seharusnya bisa diproduksi, tapi karena dia mengejar profit, akhirnya banyak sekali sumber daya yang belum dia kelola untuk proses, sehingga karena dia mengatur kuantitinya dikurangi, sehingga menekan ATC-nya dan kurva demand-nya bisa terangkat atau meningkat. Nah, sebaliknya di dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan itu akan berproduksi pada titik ATC minimal. Kemudian adanya markup over marginal cost, karena dia mengejar profit itu tadi, sehingga harga yang ditawarkan di pasaran, P-nya itu jauh lebih besar dibandingkan MC-nya. P-nya jauh lebih besar dibandingkan MC-nya, sehingga dia akan memperoleh profit. Adanya markup harga. Sementara kalau di dalam pasar persaingan sempurna, P itu sama dengan MC-nya. Harganya itu sama dengan MC, sehingga harga semua produk dengan jenis yang sama itu sama, tidak ada upaya untuk mendapatkan profit lebih dibandingkan pesaingnya. Di dalam sistem struktur pasar monopolistik ini, pasar itu dia tidak berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi konsumennya, karena dia tujuannya profit oriented. P sama dengan P lebih besar daripada MC. Beda halnya dengan pasar persaingan sempurna, yang mana dia masih memperkirakan atau memperhatikan adanya social efisiensi, adanya kesejahteraan bagi konsumennya. Nah, ini di dalam monopolistik, perusahaan itu akan melakukan diferensiasi produk, kemudian akan menaikkan harganya atau markup pricing, sehingga mendorong perusahaan-perusahaan pesaing itu melakukan advertising atau iklan, supaya untuk mencari pelanggan atau meraih pelanggan yang belum kenal atau belum memakai produknya. In general, the more differentiated the product, the more advertising firm buy. Jadi semakin banyak produk yang diferensiasikan, diinovasikan, maka semakin banyak pula iklan yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Ini tambahannya aja yang untuk monopolistik.